Oke, silakan duduk. Sangat bersyukur bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara semua siang hari ini, dan saya percaya sesuatu yang besar akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan masih di dalam tema yang sama di bulan ini gitu ya, kita punya tema pertumbuhan rohani melalui proses pemuridan gitu ya, yaitu dimuridkan dan memuridkan gitu ya. Jadi proses pemuridan, pertumbuhan itu selalu ada dua, dimuridkan dan memuridkan. Siapa yang mau bertumbuh? Bisa angkat tangannya. Wah, katakan kanan kirinya, kamu harus bertumbuh ya. Dan kalau kita mau bertumbuh, saya percaya bahwa kita nggak boleh diam di tempat, kita harus bergerak maju. Karena bagaimana juga kepercayaan Tuhan itu ada hubungannya dengan kapasitas kita. Ketika kita memperbesar kapasitas, memperlebar kapasitas, ketika kita bergerak maju menjadi dewasa, maka saya percaya kepercayaan Tuhan akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Tadi pagi saya sampaikan sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang entrepreneur gitu ya, kita pun pasti akan memikirkan bagaimana usaha yang kita pegang akan menjadi usaha yang lebih maju. Kita akan selalu bergerak mengikuti zaman. 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu mungkin era digital belum ada. Tapi hari ini semua serba digital. Kalau kita tertinggal, pastilah kita perusahaan akan jadi perusahaan yang bangkrut juga, nggak mengikuti. Semua pasti akan memikirkan bagaimana maju. Begitu juga di dalam kerohanian kita. Begitu juga di dalam sikap kita. Kalau kita nggak maju, kita nggak terus diperbaharui, maka kita nggak akan pernah bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik dan mana yang sempurna karena firman Tuhan. Makanya di sepanjang minggu ini saya akan banyak berbicara tentang attitude. Dari hari Sabtu kemarin ini adalah table of menu gitu ya. Sabtu kemarin saya berbicara tentang winning attitude. Lalu di pagi tadi be kreatif gitu ya. Jadi Tuhan mau kita ini kreatif gitu ya. Tadi nggak sengaja ngobrol-ngobrol dengan Pak Henry dan Bu Christine gitu ya. Kita berbicara tentang Israel gitu ya. Israel itu tanahnya sangat diberkati Tuhan. Kalau kita lewat perjalanan di Israel, dari Mesir, dari mana kita melihat semuanya kering. Tapi begitu masuk Israel hijau semua. Padahal tanahnya sama. Dan tadi Pak Hence bilang ya itu dimulai dari Ishak. Ketika dia ngalami kekeringan gitu ya. Di Gerar, dia mau ke Mesir, Tuhan bilang kamu gak boleh ke Mesir, kamu tetap di Gerar. Maka menaburlah ia di tanah itu dan tanahnya bertumbuh 100 kali lipat pada tahun yang sama. Padahal yang lain masih kekeringan. Karena apa? Karena Ishak bukan menabur di tanah kering, tetapi dia mengusahakan tanahnya subur, baru dia menabur. Nah itulah perlunya inovasi. Tadi pagi saya sampaikan tentang kreatif. Jadi Bapak Ibu bisa dengarkan nanti di YouTube saya juga ada gitu ya. Lalu di umum siang hari ini saya akan berbicara tentang the God above you. Siapa yang percaya bahwa kita punya Tuhan di atas segalanya? Termasuk Tuhan di atas persoalan kita. Jadi kalau kita punya Tuhan, persoalan apapun yang kita alami gitu ya, kita hadapi, jangan takut. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Allah yang besar. Dan di sore hari nanti saya akan berbicara tentang the choice within you. Jadi di umum 3 dan umum 4 ini saya akan berbicara tentang kuasa doa. Karena setiap kali ketika banyak orang menghadapi persoalan, tantangan, mereka gak datang kepada tempat yang tepat. Mereka gak berdoa. Tapi kalaupun berdoa, kadang salah berdoa. Tapi dari firman Tuhan ini nanti kita sama-sama belajar gitu ya. Tentang bagaimana berdoa yang efektif namun powerful gitu ya. Dan sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, ada 3 pengumuman yang mau saya sampaikan. Yang pertama buat punya anak usia voltage gitu ya. Kelas 4 SD sampai SMP kelas 2, kelas 3. Ada KKR Voltage bersama Pastor Philip. Jadi bisa hadir, dorong anak-anak Anda hadir. Dan saya percaya anak Anda juga akan mengalami sesuatu yang besar dari Tuhan. Dan saya rindu bahwa anak-anak Anda juga bisa dipakai Tuhan di usia anak-anak gitu ya. Sehingga apa sih yang menjadi ketakutan orang tua adalah ketika anaknya gak takut Tuhan. Jadi ketika pergi gitu takut was-was. Tapi ketika anak takut Tuhan gitu ya. Orang tua akan lebih damai gitu ya. Dimanapun anak berada gitu ya. Sekalipun kanan kiri ada banyak persoalan, tapi anak takut akan Tuhan itu akan hidupnya lurus-lurus aja. Jadi ajak anak Anda, dan juga ketika masa liburan nanti akan ada camp gitu ya. Di Bukit Doa Immanuel. Jadi masa-masa liburan sekolah daripada anaknya main gadget, lebih baik diikutkan camp.
anak saya pun juga ikut camp ini karena saya harus kuliah di Surabaya. Jadi sama-sama diisi gitu ya, orang tua dan anaknya. Dan yang ketiga jangan lupa Biskon masih terbuka, daftarkan diri Anda untuk dapat urapannya. Pengetahuan saya percaya Anda sudah punya. Pengalaman sudah punya. Tapi tinggal satu, ayo pengurapannya supaya kita bisa mengalami lompatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Katakan amin. Katakan amin. Mari kita sama-sama buka Mazmur pasal yang ke-25. Banyak doa yang luar biasa dalam Alkitab, efektif namun singkat. Dan kita mau pelajari salah satunya gitu ya, kita mau belajar dari Daud. Bagaimana ketika ia menghadapi sesuatu yang sulit dan sukar, ia datang kepada Tuhan di dalam doa. Tahu nggak bahwa doa itu adalah kedewasaan sikap kita ketika kita menghadapi sesuatu. Jadi kalau kita mau dewasa, adalah ketika kita menghadapi sesuatu, arahnya harus berdoa terlebih dahulu. Karena kita percaya bahwa ketika kita berdoa, sesuatu hal yang besar akan terjadi. Amin. Kita baca dulu firman Tuhan, nanti saya akan jelaskan satu persatu dan berikan poinnya. Mazmur 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Doa mohon ampun dan perlindungan. Kita tahu keadaan Daud di dalam tekanan, di dalam persoalan yang terjadi. Ayat yang pertama, dari Daud kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Allahku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu dan janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan di dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang kepada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Katakan amin. Cukup menarik di dalam Mazmur 25 ini adalah doanya Daud. Gitu ya. Doanya simple tapi powerful. Dan saya percaya bahwa nggak ada yang kebetulan dari apa yang Daud panjatkan, Daud doakan gitu. Kita mau pelajari. Saya tahu bahwa hidup itu nggak mudah. Apalagi kalau hidup ditambah masalah. Itu pasti jauh lebih nggak mudah. Tapi dari Mazmur 25 ini kita bisa melihat ini adalah sebuah gambaran seseorang yaitu Daud yang telah memilih dan mengambil keputusan di jalan yang benar. Namun nggak mudah untuk dijalani. Kenapa? Karena ketika kita mengalami persoalan, kita berdoa. Betul, yes, saya percaya bahwa kita semua berdoa. Tetapi ketika berdoa, setelah berdoa, tetap harus menjalani kan. Memang jalannya benar, berdoa, tapi gak mudah dijalani. Sama seperti Daud, ketika dia mengalami sesuatu, dia mengambil keputusan, enggak, aku mau percaya sama Tuhan. Ya memang gak mudah. Dia mengambil kepercayaan kepada Tuhan, lalu dia mulai berdoa, tapi dia pun tetap menjalani kehidupannya dengan apa yang terjadi hari ini. Daud gak mengambil shortcut, gak mengambil satu jalan pintas, apalagi kompromi, dia gak lakukan itu, dia berdoa. Apalagi dari firman Tuhan ini kita bisa melihat jalan yang Daud lalui itu ya, dikelilingi oleh musuh-musuh yang gak kelihatan. Yang mereka senang sekali kalau hidup kita ini ngalami kelemahan dan dipermalukan. Iblis itu paling senang ngelihat kita ini dipermalukan. Iblis paling senang ngelihat kita ini lemah. Kita dikelilingi oleh musuh yang gak kelihatan. Bukan persoalan sebetulnya, tapi musuh yang gak kelihatan. Ketika kita berdoa, kita jadi orang yang gak percaya. Ketika kita berdoa, kita menjadi orang yang ragu-ragu. Dan kalau kita lihat dari pemazmur ini, Daud gitu ya, gak cuma masalah dari luar yang dia hadapi, tapi dia juga punya tekanan dari dalam. Karena dia berkata bahwa, Tuhan, please jangan ingat pelanggaranku ya. Jangan ingat dosaku. Ternyata dia juga pernah melakukan kesalahan. Dia pernah melakukan dosa. Masalahnya bukan dari luar, dari dalam pun ada.
Jadi timbul keraguan-raguan di dalam dirinya mengingat apa yang sudah pernah masa lalu, yang lalu-lalu dia lakukan. Mungkin itu sebuah kesalahan yang dia masih terintimidasi. Jangan-jangan kalau aku berdoa Tuhan gak jawab, karena apa? Karena aku ini orang yang berdosa. Karena seringkali orang Kristen begitu. Kalau ketika berdoa gitu ya, kayaknya doaku gak didengar. Kenapa? Karena aku pernah melakukan kesalahan. Karena aku ini orang berdosa. Dari luar, dari dalam. Makanya doa Daud ini sangat relevan buat kita. Kita pelajari. Yang harus Daud sadari adalah bahwa ketika dia mengalami sesuatu, jalan yang sulit, dia gak bisa lalui kalau gak Tuhan ada di dalam kehidupannya. Makanya kita juga harus menyadari bahwa kalau kita gak punya Tuhan di dalam kita gak bisa melewati segala sesuatu dengan baik. Amin. Ya, Daud mengalami tekanan dari luar, Daud berdoa gitu ya, agar Allah ini membantunya, menyertai keputusannya untuk ia berjalan di jalan yang benar sekalipun gak mudah. Dan Mazmur ini adalah doa singkatnya Daud, sederhana, tulus, tapi powerful dan berhasil. Mari kita pelajari sama-sama doa Daud ini. Coba kita lihat ayat yang pertama. Dikatakan begini, dari Daud. Coba kata Daud ganti nama kita. Ayo, 1, 2, 3. Oke ya. Dikatakan begini, dari Daud kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Garis bawahi dari Daud kepadamu ya Tuhan. Dari Daud kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Daud ini selalu tahu kemana dia harus berlari, kemana dia harus datang ketika dia mengalami masalah. Makanya ditulis dari Daud kepada Tuhan. Dia tahu kalau dia mengalami sesuatu, mengalami tekanan di dalam kehidupannya, dia tahu kepada siapa pertama kali dia harus datang. Sisi manusia, saya sadari bahwa sisi manusia dunia apalagi gitu ya, hanya melihat sumber daya manusia apa yang tersedia ketika kita mengalami persoalan. Kita mengalami sesuatu, siapa ya kira-kira bisa bantu? Tapi Daud beda. Dari Daud kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwa. Dia tahu kepada siapa dia itu berserah. Dia tahu kepada siapa dia itu datang. Daud gak cari pertolongan manusia, tetapi langsung datang kepada Tuhan. Dan Daud ini orang yang tepat sasaran. Tepat sasaran. Kalau kita gak datang kepada Tuhan, maka kita akan jadi orang yang gak tepat sasaran. Seberapa banyak hari ini kita bisa melihat di luar sana orang Kristen, ketika mengalami persoalan, dia gak berdoa terlebih dahulu, gak datang kepada Tuhan terlebih dahulu, tetapi cari pertolongan manusia dulu. Dan disinilah kesalahan pertama. Daud, apa yang membuat dia powerful? Karena dia tahu tepat sasaran kepada siapa dia datang. Tahukah bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita? Tuhan tak pernah gagal pula di dalam kehidupan kita. Orang yang benar selalu tahu tujuannya kepada siapa. Dia datang ketika mengalami sesuatu, mengalami jalan buntu di dalam kehidupannya. Dan Daud ini memberikan suatu teladan yang baik ketika ia menghadapi sesuatu yang dia nggak tahu bagaimana menghadapi, dia nggak tahu jalan keluarnya, ia langsung datang kepada pribadi yang tepat, kepada Tuhan. Daud tahu kepada siapa ia minta pertolongan. Ia minta pertolongan. Orang yang berdoa adalah orang yang menyadari bahwa datang kepada Tuhan bukan pilihan tapi kebutuhan. Orang yang berdoa itu menyadari bahwa datang kepada Tuhan itu bukan pilihan, bukan opsi, bukan optional. Kalau aku nggak berdoa, kalau ada yang lain aku nggak perlu berdoa, bukan. Tapi sebuah kebutuhan. Kalau aku nggak berdoa nggak mungkin, karena ini aku harus berdoa. Dan saya berdoa hari ini setiap Anda yang hari ini berada di dalam pergumulan, tekanan, tantangan. Ya hidup, selama hidup kita pasti punya tantangan. Gak ada orang hidup lempeng-lempeng aja. Pasti ada tantangan. Firman Tuhan juga katakan di dalam Keluaran dan Ulangan bahwa aku memberikan negeri itu kepadamu. Menurut sumpahku, bagianmu adalah maju, duduki. Tuhan kasih janji itu kepada kita, tapi kita tetap harus maju. Kalau kita nggak maju, ya negeri itu nggak dikasih sama kita. Kalau kita nggak sampai di sana menduduki, ya negeri itu nggak mungkin kita pegang. Janji itu nggak mungkin kita terima. Tapi karena janji itu diberikan dan Tuhan bilang maju dan dudukilah. Ketika kita sampai ke sana, ketika kita menjalaninya, walaupun kanan kiri ini padang gurun yang begitu besar dan dahsyat, tetap kita akan sampai kepada janji Allah. Kita harus maju. Makanya doa itu bukan pilihan. Doa itu kebutuhan. Katakan amin. Coba ayat kedua, lihat.
Allahku kepadamu aku percaya. Katakan kepadamu ku percaya. Jangan kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menanti-nantikan engkau takkan mendapat malu. Katakan amin. Yang mendapat malu ialah orang yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Ayat 2, Allahku kepadamu aku percaya. Daud percaya kepada Tuhan ketika ia berdoa. Daud percaya bahwa tidak ada orang yang menanti-nantikan Tuhan. Gak ada orang yang berdoa kepada Tuhan itu akan mendapat malu atau dipermalukan. Lah masalahnya hari ini ketika kita berdoa, kita percaya gak bahwa hidup kita gak dipermalukan? Ketika kita berdoa, kita gak boleh fokus kepada apa yang ada hari ini, tetapi yang kemudian. Daud fokusnya bukan kepada hari ini. Hari ini mungkin aku ada dalam tekanan. Tapi ujungnya dari doa tidak akan dipermalukan. Gak akan mendapat malu. Daud percaya bahwa gak ada orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat malu atau dipermalukan. Sikap hati orang yang percaya gitu ya, sikap hati percaya adalah kunci untuk kita berdoa efektif. Kita percaya bahwa hidup kita ini aman di tangan Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tahu gak bahwa ketika Tuhan ciptakan kita, kita ini ada di tangan Tuhan, di hati Tuhan, di pikiran, di rencana. Kalau kita ini ada di hati dan di rencana Tuhan, di pikiran, di tangan Tuhan. Kenapa kok kita khawatir ketika kita menghadapi persoalan? Bukankah kita harus percaya kepada Tuhan ketika berdoa, Tuhan aku ini ada di tanganmu, di pikiranmu, di hatimu, ada di rencanamu. Segala sesuatu yang kulewati ini rencana Allah. Gak apa-apa, ujungnya tetap glory. Kesulitan, tantangan itu bukan goalnya Tuhan di dalam hidup kita. Itu just passing by, persinggahan. Hanya just lewat aja. Cuma lewat aja. Kanaan itu adalah goalnya Tuhan buat orang Israel. Bukan padang gurun. Tapi bangsa Israel harus lewat padang gurun. Hanya lewat. Untuk sampai ke Kanaan. Tuhan hanya lewat. Tapi karena hatinya gak menang, sikapnya gak menang ketika menghadapi padang gurun. Mereka menggerutu, mereka bersungut-sungut, mereka menyalahkan Tuhan, mereka kecewa. Akhirnya mereka itu berputar-putar. Padahal Tuhan cuma mau mereka lewat sana. Tapi karena gak menang, ya mereka berputar-putar. Di padang gurun 40 tahun pula. Daud ini tahu kepada siapa ia percaya. Daud tahu kepada siapa yang meletakkan harapan dan pembelaan. Jangan cari pembelaan manusia, besok. Orang yang cari pembelaan manusia tak percaya kepada Allah. Kalau mau cari pembelaan langsung kepada pusatnya. Cari pembelaan Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah bela kita, yang pangkat pun gak bisa jatuhkan Anda. Tuhan yang bela. Tapi kalau kita cari pembelaan manusia, cari pembelaan kepada orang yang pangkat. Kalau Tuhan mau jatuhkan, yang pangkat pun gak bisa ngangkat hidup kita. Makanya kita harus percaya dengan siapa yang ketika kita berdoa, kita percaya kepada Tuhan. Tuhan, bahwa ujung dari hidupku, aku tahu bahwa hidupku gak pernah dipermalukan. Jangan fokus kepada hari ini. Karena banyak orang fokus doanya hari ini, sehingga keluar setelah selesai berdoa, tetap stres. Berdoa. Banyak orang itu fokusnya gini, ketika dia berdoa, dia percaya kepada Tuhan, tapi pengennya langsung dapat jawaban. Tahu nggak? Ada satu doa yang powerful, begitu ada doa langsung dapat jawaban. Ada yang tahu nggak? Banyak doa itu ketika doa kok nggak dapat. Cuman satu yang saya tahu.
doa makan. Anda amin, Anda langsung dapat makan. Anda langsung makan. Cuma doa makan yang langsung dapat jawaban. Amin. Sudah ada makanan ini. Tapi lain doa butuh proses. Kalau kita berkata Tuhan kapan ya, cuma doa makan itu yang paling powerful, cepat. Enggak semua doa powerful. Tapi kalau mau dapat cepat jawaban, ya doa makan satu-satunya. Halo, amin. Siapa yang mau makan di sini? Kita langsung berdoa, langsung makan gitu ya. Daud tahu kepada siapa ia harus percaya. Selama kita benar, maka percayalah bahwa ujung dari doa kita adalah hidup kemenangan. Ya selama kita benar ya, ujungnya pasti kemenangan. Jangan fokus kepada hari ini, fokus hidup benar. Percaya sama Tuhan, ujungnya pasti glory. Katakan amin. Ayat 4, dikatakan begini. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Garis bawahi kata beritahukanlah jalan-jalanmu. Nanti saya akan jelaskan. Beritahukan jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan di dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Katakan ajarlah aku. Sebab engkau Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Dikatakan bahwa beritahukan jalan-jalanmu kepadaku, tunjukkanlah itu kepadaku. Boleh saya garis bawahi ini kata, buatlah aku mengenal jalan-jalanmu ya Tuhan. Ajarkan aku ini ikut jalan-jalanmu, tunjukkan aku kebenaranmu dan ajar aku tentang kebenaranmu. Tujuan dari berdoa pertama-tama bukan jawaban doa. Tapi adalah hati yang berubah. Kalau kita berpikir doa pertama itu adalah jawaban doa, salah. Doa pertama harus hati kita yang berubah. Masalah berubah? Mungkin waktu itu belum berubah. Tapi hati kita, fokus doa itu hati kita terlebih dulu. Makanya tujuan dari berdoa pertama bukan jawaban doa. Kalau kita menantikan jawaban doa, tapi hati kita nggak berubah, salah sasaran doa kita. Jadi ujung doa kita, tujuan dari doa kita adalah hati kita terus diubahkan. Sikap kita ini berubah ketika mengalami persoalan. Itu ujungnya. Makanya Daud doanya beda. Dia nggak fokus kepada jawaban doa. Tapi dia fokus kepada Tuhan. Ajar aku melakukan, beritahukan jalan-jalanmu kepadaku. Ajar aku ini berubah. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan lenyapkan orang fasik itu Tuhan. Ku berdoa hujan api turun atas rumahnya. No. Sekalipun itu jawaban doa yang instan. Kita semua pengennya kayak gitu. Tapi Daud enggak. Ubah aku. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tunjukkan jalanmu. Aku ini harus lakukan apa. Nah itu loh. Tujuan doa pertama itu selalu itu. Kalau tujuan doa kita bukan hati kita diubah. Makanya seringkali orang stres ketika berdoa karena fokus ke jawaban. Bukan sikap hatinya. Setelah berdoa, tambah stres dia. Mana jawabannya? Karena fokusnya ke jawaban. Bukan ke hati yang diubah. Doa itu jalan utama yang Allah gunakan untuk mengubah kita. Mentransformasi kita. Doa itu jalan utamanya. Jika kita gak bersedia berubah, saya percaya, kalau hati kita gak siap berubah, gak mau berubah, tinggal tunggu waktu engkau akan meninggalkan doa. Akan meninggalkan doa. Padahal doa itu pertolongan nyata dari kehidupan kita. Semakin kita banyak berdoa, semakin kita ini diubah. Sikap kita diubah, hati kita ini diubah. Kenapa? Karena doa itu memulai proses komunikasi antara kita dengan Allah. Kita menyatukan diri, Tuhan apa yang kau mau aku lakukan. Tuhan apa yang kau mau aku ini berubah. Itu doa. Dan ketika kita berdoa gitu ya, kalau kita fokusnya itu hanya jawaban doa, maka gak lama kita akan meninggalkan doa dan kita berhenti bertumbuh. Kita gak akan bergerak maju. Seberapa banyak orang, dia berdoa hari ini belum dapat jawaban, dia sudah gak berdoa lagi. Kalau ditanya sudah berdoa, sudah, tapi Tuhan gak jawab. Karena fokusnya jawaban, bukan hati yang diubahkan. Daud fokusnya hati yang diubahkan. Kalau kita mengejar kehidupan doa itu sebagai
proses untuk hati kita diubah, maka kita nggak akan pernah meninggalkan doa. Apa mau terjadi? Masalah boleh ada, tapi yang penting hatiku diubah. Daud, dia tahu susunan langkah-langkah berdoa yang efektif. Ketika kita berdoa, kita meminta Allah untuk mengubah situasi, dia biasanya mulai dengan mengubah hati Anda lebih dulu. Tuhan, kalau bisa, cawan ini lalu daripadaku. Tapi hatinya, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Itu hati. Hatinya diubah. Masalah nggak selesai, saya tahu. Tapi kalau hati kita selesai, kita tekan tetap ujungnya kemenangan. Katakan amin. Ayat 6. Dikatakan begini. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Garis bawahi kata ingatlah. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Yang kita perlu bawa di dalam doa, selain daripada Tuhan ubah hatiku, dan kita percaya datang kepada Tuhan, yang kita perlu bawa adalah perbuatan baik apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Bukan perbuatan baik apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan. Karena seringkali kita berdoa, Tuhan aku kan sudah ini, aku sudah itu. Kok begini? Ini doa orang Kristen pada umumnya. Aku sudah lakukan ini dan lakukan itu. Kok aku ngalami ini? Tapi Daud, dia datang kepada Tuhan. Tuhan, ingat segala rahmat-Mu, kasih setiamu ya Tuhan. Sebab itu sudah ada sejak dulu. Dan ayat itu dikatakan, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranmu jangan kau ingat. Gimana aku ini berjalan dengan pengalamanku, dengan pengetahuanku, berjalan dengan ego. Tuhan jangan ingat, jangan ingat. Sekalipun aku sudah melayani, jangan ingat, jangan ingat. Karena Engkau baik, itu aja yang perlu diingat. Kita mengingatkan Tuhan, Tuhan Engkau baik. Rahmat-Mu, kasih setiamu itu ada buat dosaku pada waktu muda, pelanggaranku jangan kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Dan sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Itu yang perlu kita ingat. Kita perlu ingatkan Tuhan. Tuhan, apa yang kulakukan? Nothing. Tapi ingat ya Tuhan, aku kan ada di hatimu. Aku ada di pikiranmu, ada di rencanamu. Segala sesuatu yang kulakukan buat Tuhan jangan diingat. Itu gak ada apa-apanya. Tapi yang kuingat adalah bahwa God is good. Tuhan itu baik. Di sepanjang hidupku Tuhan itu baik. Tuhan ada, Tuhan menuntun. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Biar ini sekali lagi ya kita nyanyikan pujian ini. Ini jadi doa kita ya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Daud itu gak datang mendekat kepada Tuhan berdasarkan pengalamannya. Tapi dia datang kepada Tuhan di dalam doa, dia dekati Allah berdasarkan kebesaran Tuhan di dalam hidupnya. Bukan kebesaran dirinya sendiri. Berdasarkan apa yang dia lakukan. Tapi Daud datang dengan kalimat sesuai dengan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Doa Daud ini didasarkan kepada siapa Allah, bukan apa yang dia lakukan. Bahwa dia Allah yang besar. Dia Allah yang ada di atas segalanya. Kita gak bisa berdoa bilang sama Tuhan, Tuhan, saya kan pemimpin. Saya kan sudah pelayanan. Kok begini? Kita harus datang kepada Tuhan dalam doa bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang besar. Tuhan itu murah hati.
Tuhan, aku tahu Engkau murah hati. Engkau penuh kasih. Engkau mengasihi aku. Sometimes itu perlu loh kita GR-GR dikit sama Tuhan. Merasa bahwa kita ini orang yang paling dikasihi sama Tuhan. Gak salah, gak dosa. Karena kalau itu salah dosa, Yohanes sudah ditegur sama Tuhan. Merasa bahwa dia murid yang paling dikasihi. Padahal itu kan kerasa-kerasa dia. Gak ada yang bilang dia murid dikasihi. Dia menulis sendiri. Saya pun juga merasa, wah aku ini hamba Tuhan yang paling dikasihi Tuhan. Memang kenapa? Kan gak salah. Aku dikasih kok. Aku dicintai. Nah kita pun juga harus GR. Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Pemimpin bukan. Pelayan Tuhan bukan. Aku jemaat. Tapi aku tahu bahwa aku ini jemaat yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena aku boleh duduk di gereja ini. Berarti aku dikasih Tuhan. Aku boleh berada di dalam ibadah ini dengar firman. Berarti aku ini dikasih sama Tuhan. Kita gak boleh jadi orang yang sombong di dalam doa. Tapi harus jadi orang yang merendahkan diri di hadapan Allah. Katakan amin. Ayat 8. Sampai di sini Bapak bisa diberkati. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan. Karena Tuhan baik dan benar, ia akan menunjukkan jalan kepada orang-orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Lihat, dikatakan ia membimbing. Makanya kita datang kepada Tuhan itu harus rendah hati. Merendahkan hati, merendahkan diri pula. Rendah hati dan rendah diri kepada Tuhan itu bagus. Rendah hati kepada manusia sesama bagus. Tapi rendah diri kepada manusia gak boleh. Minder itu namanya. Kalau kepada Tuhan rendah diri kita harus menundukkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Karena ketika kita merendahkan diri, Tuhan itu membimbing kita. Garis bawahi kata membimbing ya. Nanti saya akan jelaskan. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Bukan hanya membimbing, ia juga mengajarkan sesuatu. Segala jalan Tuhan ia adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Segala jalan Tuhan itu baik buat kita. Yang setuju katakan amin. Tahukah bahwa ketika kita berdoa, kita gak sedang berdoa untuk hari ini saja. Ketika kita berdoa, kita sedang berdoa untuk masa depan juga. Doanya Daud ini. Dia gak sedang berdoa untuk dirinya pada waktu itu, tapi dia sedang membangun masa depannya. Karena ketika kita berdoa dengan benar, maka Tuhan itu sedang membangun masa depan kita. Dia sediakan jalan loh. Dia membimbing, dia mengajar, dia beritahukan semuanya. Orang-orang sesat semuanya dibimbing, dikasih jalan ini loh, ini. Itu artinya kita sedang membangun masa depan kita. Gak cuma hari ini. Kalau kita berdoa hari ini, fokusnya kepada jawaban hari ini. Kalau Tuhan jawab hari ini, besok kita punya masalah lagi. Masalah itu setiap hari ada. Tapi bukan itu fokusnya. Fokusnya adalah ketika kita berdoa, masa depan kita ini dijaga sama Tuhan. Masa depan kita ini diatur langkah-langkah kita sama Tuhan. Kita mau langkah ini Tuhan ingatkan jangan ke sana, ke sana. Di ayat 4 ya dikatakan buatlah aku. Lalu ayat 5 ajarlah aku. Dan ayat 9 bimbinglah aku. Ya. Buatlah aku, ajar aku, bimbing aku. Ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini adalah sebuah langkah untuk mencegah kita tersesat di jalan. Ketika saya merenungkan, kenapa ya? Dari awal kok Daud ini gak berdoa, Tuhan bimbing aku. Tapi kok Daud ini doanya, Tuhan jadikan aku, buatlah aku seperti apa yang Tuhan mau. Kenapa gak bimbing aku, gak ajar aku? Ketika saya merenungkan, iya saya tahu bahwa ini bukan sebuah kebetulan. Tapi ini langkah yang Tuhan sediakan buat kita untuk membuat kita ini gak tersesat di jalan. Bimbing aku gak bisa jadi yang pertama. Yang pertama itu harus buat aku. Bimbing aku gak bisa jadi yang pertama. Karena apa? Karena kita gak bisa percaya kepada apa yang gak kita ketahui. Kita mau ngomong Tuhan bimbing aku, kita percaya Tuhan aja enggak. Mana bisa kita percaya kepada apa yang gak kita ketahui. Kita gak bisa percaya kepada apa yang belum pernah kita coba. Tuhan bimbing aku, jangan boro-boro dibimbing, suruh masuk, suruh maju, gak maju kok. Gimana bisa bimbing? Gak bisa. Bimbing aku gak bisa di pertama. Ajarlah aku juga gak bisa jadi pertama. Ajar aku, ayat 5, gak bisa jadi pertama.
Kenapa? Karena belajar tanpa disiplin nggak efektif. Kita nggak mungkin bisa belajar tanpa Tuhan itu mengubah sikap kita dulu. Orang yang sikap hatinya nggak bisa berubah, nggak bisa belajar sesuatu. Nggak bisa. Belajar tanpa pengalaman membimbing aku juga nggak dapat sepenuhnya dihargai juga. Nggak bisa. Buatlah aku harus jadi yang pertama. Makanya ketika berdoa, ubah aku Tuhan, ubah. Jangan bimbing aku, ajar aku, ubah dulu. Hati kita harus berubah. Attitude kita harus berubah. Karena ketika hati kita berubah, buatlah aku sudah terjadi, maka kita bisa berkata, bimbing aku. Ketika bimbing aku, Tuhan, ajar aku sesuai dengan kehendak. Gak bisa kita balik-balik. Makanya doa, kenapa doa Daud begitu powerful? Karena fokusnya bukan ke jawaban, tapi ke dirinya. Saya mau tanya hari ini, seberapa banyak kita hari ini berdoa? Fokus ke diri kita sendiri. Saya tahu jawabannya, gak banyak. Karena banyak orang berdoa, fokusnya ke jawaban doa. Itulah yang membuat doa tidak powerful. Kalau kita mau berdoa, fokus ke hati kita. Melalui doa Tuhan mengubah kita. Bagian kita mengubah sikap kita ketika mengalami persoalan. Jangan maunya instan, jangan maunya jawaban doa. Tapi maunya berubah sikapnya, katakan amin. 5 poin buat bisa bawa pulang. Yang pertama, pertolongan efektif datang dari Tuhan melalui doa, bukan manusia. Ini efektif. Jadi kalau mengalami sesuatu, langsung datang kepada Tuhan. Enggak usah datang kepada yang lain. Apalagi datang kepada koneksi-koneksi, enggak perlu. Datang aja kepada Tuhan. Karena pertolongan paling efektif datang dari Tuhan melalui doa, bukan melalui manusia. Lalu yang kedua, jika ada yang harus dipercayai, maka percayai Tuhan yang enggak pernah gagal di dalam hidupmu. Jangan percaya yang lain. Percayai Tuhan. Kalau kita sudah enggak bisa percaya lagi sama Tuhan, maka kita enggak bisa diselamatkan. Tuhan yang gak pernah gagal, kita gak percaya. Kita lebih percaya kepada manusia, hidup akan penuh kegagalan. Jika ada yang dipercayai, itu percayai Tuhan. Dan yang ketiga, doa adalah jalan utama yang Allah gunakan untuk mentransformasi kita. Jadi doa itu jalan utama. Kalau kita mau berubah, doa. Karena itu jalan utama untuk Tuhan mengubah kita. Bukan menjawab doa kita ya. Bukan mengubah situasi, tapi mengubah kita. Itu doa utama, fungsinya. Lalu yang keempat, doa itu mengagungkan kasih dan kemurahan Tuhan, bukan meninggikan diri. Kalau kita datang doa, agungkan Tuhan. Dia baik, dia murah hati, dan aku dikasih. Jangan bawa embel-embel, aku kan sudah ini, lakukan itu. Apa balasannya Tuhan? Sombong itu namanya, angkuh. Dan yang terakhir, yang kelima. Ketika kita berdoa, Tuhan sedang membangun masa depan kita. Bukan masa sekarang aja. Masa depan kita aman di tangan Tuhan. Yang percaya kasih kemuliaan buat Allah kita yang besar. Amin. Mau berdoa yang powerful? Mari saya semua bisa bahkan berdiri. Nyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu